dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nama saya Suparto, Bu ya. Biasa dipanggil Parto. Dan mungkin se-Indonesia mengenal Parto, Bu ya. Tapi ngelaba itu. Nah, kalau ini Parto perbudulan. Nah, izinkan saya mau berdoa, Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni Buya, selalu senantiasa diberi keselamatan, Amin. Amin. kenikmatan dan istiqomah dalam dakwah dengan ikhlas dan keriduannya. Berangkat dari menata hati, Bu ya. Untuk zaman sekarang manusia itu telah banyak bersarang di dalam hati banyak Tuhan. Mungkin beribu-ribu ataupun berjuta-juta, bahkan kita terhitung di dalam hati kita. Kenapa demikian? Karena rasa takut kita, kecemasan kita itu tergantung kepada makhluk, bukan kepada Allah. Misal, bawaan akan takut kepada atasannya. Besok makannya apa? Orang dagang takut akan dagangannya tidak laku. Padahal semua itu Allah menjamin. Dan yang lebih besar lagi, bahwa kita menuhankan di hati kita itu sangat luar biasa, bahaya besar sekali. Nah, bagi kita untuk orang awam, untuk menata hati sangat susah sekali. Sehingga timbul pertanyaan yang isinya berkaitan dengan nur ilahi di dalam hati kita. Pertanyaannya, Bu ya, sejauh mana batasannya kita jangan sampai terjaring oleh lingkaran itu, sedangkan kita adalah makhluk sosial. Tidak terjaring apa? Sejauh mana batasannya supaya kita jangan sampai terjerat oleh lingkaran itu. Karena kita sebagai makhluk Allah yang bersifat sosial. Yang kedua, kiat-kiat apa yang harus kita lakukan? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari prolog pertanyaan bisa saya tangkap kenapa rasa takut itu seperti itu. Begini, bahwa Allah sendiri sejak awal itu sudah memperingatkan kita, sudah wanti-wanti. Enggak usah khawatir bahwa aku pasti akan menguji dirimu. Pasti, enggak main-main Allah mengatakannya. Dengan apa ujiannya? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Dengan, coba bayangkan, kenapa Allah tidak bisyai'in dengan sesuatu, minal khaufi dari ketakutan, dengan sesuatu dari ketakutan. Kok ngomong muter-muter? Kenapa tidak langsung saja walanabluwannakum bil khaufi? Ya kan? Nah, kenapa harus syai'in dengan nakirah? Kita ngomong dulu. Kenapa Allah tidak mengatakannya walanabluwannakum bisyai'i minal khaufi? Kok bisyai'in? Sebab kata nakirah itu kan kita tidak tahu. Betul nggak? Betul nggak?
Kalau ma'rifat kan isim ma'rifat, isim yang kita tahu. Kalau nakiro kan tidak tahu. Jadi rasa takut itu kalau datangnya dari sesuatu yang kita tidak tahu, itu lebih berat takutnya. Oke. Dan kenapa harus takut dulu yang dikedepankan oleh Allah? Karena yang paling mengganggu kebahagiaan kita adalah rasa takut itu. Oke. Dan kemudian untuk para kekasih-kekasih Allah, janji Allah untuk mereka, para kekasihnya, imbalan untuk mereka karena cinta mereka itu kepada Allah, maka yang pertama kali dihapus adalah dari hati mereka, yang dihapus adalah rasa takut. Makanya inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa muncul dua kata sifat khauf dan hazan? Karena takut dan sedih ini bibitnya penyakit. Dari takut itu nanti keluar anak cucu, buyut, canggawaring, udah-udah, bergedor-gedang. Dari takut itulah akan berkembang menjadi kecemasan, keraguan, kebimbangan, ya, termasuk juga syak, was-was, tidak ada kepastian, meriang, cemas, dan banyak lagi penyakit-penyakit yang muncul dari rasa takut itu. Terus, kemudian lagi saya ingin mengatakan bahwa rasa takut itu dari mana munculnya dan mengapa kita merasa takut. Andaikan ada seseorang yang pulang di malam hari harus